Bowl Indonesia YouTube channel bersama saya Vikia dan saya Adeline Windy, founder dari Singing Bowl Indonesia. Oke, di video kali ini menarik sih Mbak. Banyak yang tanya dan mungkin kita juga sambil memperkenalkan ya bahwa di Singing Bowl Indonesia kita memiliki beberapa fasilitator yang dimana tersebar di beberapa wilayah. Nah, tapi sebelum ke sana, aku ataupun mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran sebenarnya. Kriteria apa sih yang bikin Mbak Adel bisa mengajak atau memilih seseorang atau khususnya mungkin murid atau alumni dari workshop SBI untuk menjadi bagian dari SBI itu sendiri? KKN. Langsung ditembak. Langsung ditembak. Jadi aku pribadi tidak ada kriteria yang sangat spesifik selain dari orang tersebut sudah mengikuti workshop. Ya. Itu yang pertama, sudah mengikuti workshop artinya dia tuh sudah tahu dia tuh ngapain. Yang kedua adalah memang orang tersebut punya visi dan misi mau berkarya dengan Singing Bowl. Jadi apakah dia mau memadukan dengan meditasi, memadukan dengan terapi, memadukan dengan komunitas ya, sesi-sesi komunitas, memadukan dengan yoga atau apapun, tapi memang dia mau mengerjakan itu. Nah, yang ketiga adalah dia aktif. Jadi bukan hanya punya visi misi tapi nggak ngerjain apa-apa. Nah, dia cukup aktif. Nah, kalau dia cukup aktif kan akan tertangkap gerak-geriknya oleh mataku. Maka aku akan bilang, oke, apa yang bisa ku bantu untukmu supaya kamu bisa lebih mengembangkan lagi apa yang kau kerjakan sekarang. Oke, baru ku ambil jadi fasilitator. Sebetulnya kenapa diambil jadi fasilitator? Supaya mereka belajar aspek-aspek penting dalam presentasi. Ada aspek komunikasi ya, dan terutama pengetahuan mereka juga dan aspek lainnya yang tidak hanya dijelaskan ketika workshop saja. Karena workshopnya cuma 5-6 jam. Materinya banyak sekali. Nah, sebetulnya kan kita ada per 2-3 bulan itu ada gathering online khusus peserta workshop. Di mana kita akan berikan informasi baru dan informasi ini bukan sesuatu yang menurutku ya, bukan sesuatu yang biasa gitu. Pasti bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas mereka ngajar atau berbagi asal mereka mau. Ya. Gitu. Berarti definisi aktif yang Mbak Adel bilang tadi, selain di sosmed mungkin juga dia aktif bikin kelas. Betul, udah aktif pernah bikin kelas. Ya, udah pernah ngasih terapi gitu ya mungkin ya. Betul. Oke, how do you know dengan ya itu tadi mungkin bisa mention Mbak Adel atau info ya. Iya. Instagramku dan Instagramnya Singing Bowl Indonesia itu penuh dengan aktivitas para murid. Ya, memang sengaja dibuka supaya kebetulan kan aku sudah mulai bersosial media dari mungkin 8-9 tahun lalu. Jadi followersnya dari lama tuh sudah ada banyak, gitu. Iya. Nah, aku pikir itu jadi satu wadah yang bagus sekali untuk menyebarkan informasi bahwa ada loh orang lain yang juga mengerjakan perihal Singing Bowl. Contoh-contoh, followers kan bisa ada di Jambi misalnya. Ya, nah aku kan nggak ke Jambi. Ya, nah kalau ada murid yang dari Jambi, mereka masuk ke dalam Instagram kita. Lalu orang yang di Jambi melihat, followers yang di Jambi melihat, oh ini ada ternyata gitu. Nah itu juga akan bantu menyebarkan. Iya sih, itu sih yang aku rasain Mbak. Misalnya poster event aku di repost sama Cijuli gitu ya. Kebetulan orang followersnya Cijuli ternyata lagi nggak bisa datang ke eventnya Cijuli, tapi justru ke aku. Begitupun sebaliknya, followers aku kan suka repost gitu ya. Jadi sebenarnya mutual sih kalau kayak gitu ya. Betul sekali, mutual. Jadi jangan takut untuk kehilangan lapak. Oh tidak. Karena semua orang punya rezekinya masing-masing dan Indonesia itu banyak banget Betul. isinya.
Betul. Aku pernah ditanya sama seseorang murid, Ibu Ferihana, Oke. Dokter Hana, Mbak, sampean itu nggak takut rugi toh melakukan ini? Terus aku bilang enggak loh. Aku ya tambah makmur melakukan ini gitu. Iya ya, karena kan Mbak Adel mencetak guru-guru lain yang dimana semakin banyak guru kan berarti semakin orang-orang tuh oke, udah ada nih, jadi gitu kan. Betul. Tapi ya somehow tetap ada ya Mbak ya, yang mau belajar baik ke orang itu ataupun ke Mbak Adel gitu. Tentu. Aku nggak khawatir. Aku nggak khawatir akan kehilangan kolam ya, Yeah. ikan di dalam kolam. Karena gini, Indonesia itu lebih dari 200 juta orang. Bayangkan kalau 1% aja orang bisa aku tangkap. Oke, dari 1% itu, lalu aku bagi 50% ke muridku, 50% itu belum habis dikerjain dalam 1 tahun. Jadi jangan takut gitu, maksudnya itu. Dan ini kan domino efek ya, terus dia akan menyentuh banyak aspek lainnya. Kalau dia tidak bisa, mungkin dia akan informasikan ke orang lain. Dan kita kan memilih mana yang cocok, memilih mana yang deket juga kan lokasi. Oh, aku bisanya deket ke rumah Vicky gitu. Oh, aku bisanya deket sama ini. Aku kok cocok ya sama gaya bicaranya dia. Aku kok seneng ya dengan muridnya si Adele yang begini gitu. Nah, jadi it's very good ya. Maksudku itu indah banget gitu. Iya. Indah banget gitu. Oke. Lalu fasilitator ini semua kan sebenarnya kayak nganggep Mbak Adel itu kayak mamanya kita ya. Nah, aku mau tanya nih. Punya anak sebanyak ini, terus juga kita kan tersebar di beberapa wilayah dengan karakter yang berbeda, pembawaan yang berbeda. Itu gimana rasanya? Karena aku punya anak dan aku juga sekarang istilahnya jadi anaknya Mbak Adel gitu. Aku kan kalau ada apa-apa, ya udah curhatnya ke Mbak Adel gitu. Nah, aku tuh belum kebayang itu pasti yang lain juga melakukan hal sama. Oh iya. And how you can balance Iya. your energy gitu. Betul. Sebelum aku melakukan itu, aku sudah punya aku sudah punya itikat Oke. bahwa aku tidak akan membuat itu sebagai beban untuk diri sendiri, karena mereka ada di sini untuk belajar dan ini nggak akan selamanya dan bukan yang setiap hari akan terus menerus bertanya gitu. Jadi satu, aku tidak menganggap mereka sebagai beban. Terus yang kedua adalah karena nggak nganggap sebagai beban, maka melakukannya dengan sukacita gitu. Iya sih, Ya. benar sih. Jadi mungkin memang aku tidak bisa cukup sistematis gitu. Artinya kalau dibilang Mbak Adel program kita 3 bulan lagi ngapain? Tetot. Tapi aku akan bilang oke, saat ini yuk kita bedah yuk, kamu apa yang kamu butuhkan saat ini. Lalu aku akan kasih solusinya. Kamu coba ini, kamu coba ini, kamu coba ini, kamu coba ini. Coba dulu, lalu kamu kasih feedback ke aku. Kan kalau ibu kan gitu. Ibu kan nggak mikir, udah jangan mikir yang terlalu jauh. Kamu berangkat sekolah aja dulu. Kalau kamu nggak bisa, kamu pulang, kamu tanya. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kamu coba dulu, kamu kerjakan dulu apa yang kamu bisa lakukan. Yang kamu nggak bisa, pulang, tanya. Nah, ini mempermudah komunikasi dan gayaku mungkin lebih tidak ada gap ya. Dengan para murid. Jadi mereka bisa ngobrol denganku kapanpun dan aku bebas menjawabnya kapanpun. Jadi dan aku cukup terbuka untuk hal-hal yang sensitif sekalipun untuk bicara hal-hal yang sensitif tuh menurutku that's very fine. Ya namanya ibu sama anak. Jadi seperti aku bilang sama anakku Sora bahwa mama adalah tempat paling aman untukmu kembali. Dan itu yang aku buka juga, itu yang mungkin tercermin juga terhadap para murid bahwa aku bukan
bukan founder yang sempurna, aku bukan yang paling pinter gitu. Tapi aku membuka diri. Kamu bisa datang kepadaku kapanpun, dan kalau aku nggak tahu, aku akan cari tahu. Oke. Gitu. Ya. Wow, saya terharu. Saya juga. Oke. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu dulu. Misalnya teman-teman ada yang penasaran, terus gimana nih kalau aku pengen bisa ikut workshop dan lain-lain, keep on watching. Nanti kita di next video kita akan bahas tentang itu. Jadi from me, bye-bye. Bye-bye. See you di next video.